Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan tentang edukasi terkait dengan kanker serviks. Bahayanya seperti apa ya, dan bagaimana kita bisa mencegah. Karena sebenarnya ini kan penyebabnya adalah infeksi virus ya. Nah, virus ini sebenarnya kalau namanya virus berarti sebenarnya penularannya bisa dicegah. Nah, saya baru saja mengikuti sosialisasi ya terkait kanker serviks yang diselenggarakan oleh Sudin Kesehatan Jakarta Utara. Seperti apa pembahasan ini? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Nah, kanker serviks itu sebenarnya apa? Ya, itu adalah kanker leher rahim. Ini jenis kanker yang memang menyerang serviks, bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Maka seringkali salah satu gejalanya adalah pendarahan. Juga bisa saja pendarahan itu terjadi ketika atau setelah melakukan hubungan intim. Nah, kanker ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus ya. Namanya virus HPV, Human Papillomavirus, yang ditularkan melalui hubungan seksual. Bahaya kanker serviks itu meliputi komplikasi ya, seperti penyebaran kanker ke organ lain ya, kemudian pendarahan berlebihan yang dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah hingga gangguan kesuburan pada wanita. Nah, pencegahan kanker serviks itu dapat dilakukan juga melalui, ya ini cukup efektif loh ya, melalui vaksinasi HPV. Screening rutin seperti pap smear dan tes IVA serta perilaku seks yang aman dan gaya hidup sehat tentu bagian yang menjadi pencegahan. Yang pasti karena ini adalah penyebab kematian nomor 2 tertinggi ya setelah kanker payudara untuk perempuan, maka memang sebaiknya kita mencegah. Bukannya mencegah itu jauh lebih baik kan daripada mengobati. Karena berbagai jenis penyakit kanker itu sebenarnya bisa disembuhkan, betul-betul sembuh andaikan bisa terdeteksi secara dini dan segera diobati. Nah, sebenarnya apa sih bahaya kanker serviks itu? Ya tentu saja kalau dibiarkan bisa menimbulkan kematian. Nah, yang pertama adalah penyebaran kanker atau kita menyebutnya dengan metastasis. Nah, kanker serviks stadium lanjut itu dapat menyebar ke organ tubuh kita yang lain. Nah, seperti paru-paru, hati ataupun tulang ya. Jadi itu salah satu bahaya ya, akan berdampak komplikasi dan menyerang organ kita yang lain. Lalu yang kedua adalah pendarahan berlebihan. Jadi di dalam paparan ya kan ini ada dokter yang menyampaikan gitu ya bagaimana mencegah termasuk lewat makanan, lalu bagaimana kemudian bisa dilakukan melalui tadi ya vaksinasi HPV tadi. Nah, kanker serviks ini dapat menyebabkan pendarahan abnormal dari vagina baik di antara siklus menstruasi setelah berhubungan seksual atau bahkan perdarahan berat yang dapat memicu anemia. Nah, juga ada gangguan kesuburan ya. Pada kasus-kasus yang parah, kanker serviks dapat memerlukan pengangkatan rahim ya, yang tentu akan membuat wanita kemudian kan tidak bisa hamil karena rahimnya sudah diangkat.
Nah, komplikasi-komplikasi lain itu juga mungkin terjadi. Komplikasi itu misalnya kanker serviks stadium lanjut juga dapat menyebabkan nyeri panggul, pembengkakan pada salah satu kaki kita akibat penyumbatan pembuluh darah, hingga masalah pada fungsi ginjal. Ya, jadi pas ngedengerin itu saya mulai, oh ini nggak main-main gitu ya, tapi sebenarnya itu ternyata bisa dicegah. Nah, bagaimana pencegahannya? Mari kita simak ya video berikut ini. Nah, pencegahan itu kan tadi ya, kalau untuk penyakit jauh lebih baik daripada kita mengobati. Nah, mencegah ini salah satunya yang efektif diantara adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasinya namanya HPV, dan vaksin HPV ini sangat efektif dalam mencegah infeksi virus yang mengakibatkan tadi kanker serviks ini, yang merupakan penyebab utama ya kanker serviks itu tadi adalah virus yang kita sebut dengan HPV. Nah, screening rutin, nah ini perlu juga nih untuk perempuan. Jadi selain vaksinasi kita butuh screening rutin. Nah, screening rutin pemeriksaan pap smear dan tes IVA secara berkala dapat mendeteksi ya sel abnormal di leher rahim pada tahap awal, bahkan sebelum menjadi kanker. Jadi baru tahap awal sebelum menjadi kanker aja bisa. Jadi memang penting sekali melakukan screening rutin. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah yang ketiga nih. Jadi pertama tadi vaksin ya, yang kedua screening, yang ketiga adalah perilaku seksual aman. Mengurangi resiko infeksi ini ada dengan berhubungan seksual dengan satu pasangan menggunakan kondom dan menghindari hubungan seksual di usia terlalu muda. Ya, ini juga bisa dapat membantu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah yang keempat, yaitu gaya hidup sehat. Nah, untuk gaya hidup sehat ini kita penting menjaga pola hidup sehat kita, yaitu melalui makanan yang sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan meningkatkan mengelola stres. Maksudnya kita belajar untuk mengelola stres, itu juga bisa membantu kan kekebalan tubuh kita gitu. Jadi orang yang stres tuh turun gitu kekebalan tubuhnya. Jadi kita penting juga belajar mengelola stres. Nah, ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi resiko kanker serviks kan jadinya ya. Jadi gaya hidup tuh penting banget. Mulai dari tadi pola makan, pola istirahat, olahraga, hindari rokok, dan juga mengelola stres. Nah, berikutnya adalah nih, menghindari rokok itu emang penting banget. Kenapa? Merokok itu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, siapapun yang merokok tentunya, dan meningkatkan resiko infeksi HPV serta merusak DNA sel. Jadi memang sebaiknya tidak merokok ya. Nah, penting untuk diingat bahwa kanker serviks itu adalah salah satu jenis kanker yang dapat dicegah dan diobati ya, dicegah dan diobati jika terdeteksi sejak dini. Jadi dia bisa kita cegah, bisa kita obati tuntas ketika memang sejak dini, dan nggak usah berpikir bahwa nggak mau berobat secara medis tapi memilih alternatif dan lain-lain. Sebaiknya tidak, karena itu medis itu jauh lebih baik gitu. Saya orang yang lebih percaya itu gitu ya, karena ini kan kita bicara soal sel kanker gitu ya. Jadi penting betul bahwa itu kita perlu ingat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan rutin dan menerapkan gaya hidup sehat adalah langkah penting dalam melindungi diri kita dari bahaya kanker serviks. Ayo kita lindungi tubuh kita ya, yang perempuan ini, untuk tidak terkena kanker serviks dengan tadi beberapa pencegahan yang tadi sudah kami bahas. Nah, sebenarnya angka harapan hidup menderita kanker serviks itu seperti apa ya? Angka harapan hidup pada penderita kanker serviks itu tergantung pada stadium yang dialaminya. Angka ini merupakan gambaran dari persentase penderita yang masih hidup 5 tahun setelah diagnosis terkena kanker serviks nih. Jadi di dalam artikel yang halodokter ya .com itu ada tentang kanker serviks. Nah, di situ sebagai contoh dikatakan bahwa angka harapan hidup 80%, berarti 80 dari 100 penderita bertahan hidup hingga 5 tahun atau lebih setelah terdiagnosis kanker serviks. Nah, jadi 5 atau lebih ya setelah terdiagnosis kanker serviks. Berikut ini adalah angka harapan hidup ya di dalam artikel ini pada penderita kanker serviks berdasarkan stadium yang dialaminya. Untuk stadium 1, ternyata harapan hidupnya sampai 95%. Berarti kan terdeteksi dini, kemudian segera diobati. Yang kedua adalah stadium 2,
itu sampai 70% tuh masih. Nah, berikutnya stadium 3 40% harapan hidupnya, dan untuk stadium 4 hanya 15%. Oleh sebab itu deteksi kanker dini kanker serviks sejak dini itu diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi serius dan untuk meninggikan harapan hidup. Jadi semakin rendah stadiumnya, harapan hidupnya makin tinggi, dan ketika itu segera berobat secara medis maka bisa sembuh ya harapan hidupnya, bahkan untuk stadium 1 mencapai 95%, yang kedua tadi adalah 70%. Nah, yang paling penting adalah lebih baik kita nggak kena ya, mencegah. Nah, sekali lagi mencegah lebih baik. Mari kita para perempuan ya harus mencegah nih ya mulailah dari diri sendiri dengan mengubah pola hidup sehat. Gading Timur 2 ada di 500. Next. Nah, berikut pelaksanaan di luar gedung yang sudah kami laksanakan dari Januari. Tersebar ada di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, Pegangsaan 2A, dan ada di luar Kelapa Gading sesuai dengan permintaan koordinasi lintas sektor. Contohnya itu ada PPPA, itu ada di Jakarta Timur, kebetulan bekerja sama dengan kami waktu itu diminta sekaligus bertanya tentang nutrisi ini dikaitkan dengan kebetulan saya sebelumnya adalah olahraga. Saya kasus kanker serviks ini dan kanker payudara kok yang terjadi adalah kebalikannya. Kalau kita lihat bahwa sepertiga yang terdiagnosa itu meninggal, berarti persoalannya itu adalah pada apa? Pada penemuannya kan, pada diagnostiknya. Berarti mereka datangnya itu bisa jadi sudah terlambat dalam stadium yang sudah tidak bisa diselamatkan. Oke ya, demikian. Semoga ya edukasi ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu dalam video berikutnya.